Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. As'aluka mujibatika rahmatika wa azaima maghfiratika wa ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli itsmin wa la tad'aridan banil fartau fala hamman la farjata wa la hajatan illa qadar rahimin wa la hajatan illa qadar rahimin wa la hajatan illa qadar rahimin. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini maupun yang nonton ya, semua hajatnya, cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillahirabbil para jamaah Masjid Raya Bintaro yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Hari ini tentunya kita berjumpa kembali di program kesayangan kita yaitu Pustaka Berkah Spesial Ramadan 1446 Hijriah bersama Bank Mega Syariah dan didukung oleh Jaringan Prima. Masih dalam suasana hangat penuh berkah di bulan suci ini, saya Holiday Asadil Alam selaku host. Alhamdulillah senang banget ya bisa berjumpa dengan tema yang luar biasa nih, yaitu perbanyak rasa syukur dan sabar di bulan Ramadan. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu apa kabar semuanya? Kok mentang-mentang puasa lemes gini ya? Ayo dong tunjukkan semangatnya. Karena puasa itu nggak ada alasan untuk lemes. Bapak Ibu mungkin tahu ya, puasa pertama itu disyariatkan tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Apa ujian pertamanya? Ujian pertama Rasul dan para sahabat adalah perang Badar. Baru pertama kali puasa, langsung diuji dengan perang Badar. Perang di tengah gurun pasir, 313 orang melawan 1000 orang lebih. Perang yang tidak berimbang. Ini ujian kita apa, Pak? Ruangannya AC, karpetnya empuk. Makanya tolong jangan pura-pura nunduk. Jangan pura-pura menghayati, merenungi, tahu-tahu ke alam lain. Jangan ya. Saya nggak lama ngomongnya, tegakkan badan Anda, kita simak materi yang luar biasa ini, perbanyak rasa syukur dan sabar. Ini syukur sama sabar kita baca tiap hari ini. Ayo bersyukur, ya, ayo sabar. Sebenarnya apa sih? Ya, Masya Allah teman-teman semua, syukur itu ternyata kunci kebahagiaan. Kata sahabat mulia Abdullah ibnu Abbas, ada 7 kunci kebahagiaan. Yang pertama itu ternyata qalbun syakirun, hati yang bersyukur. Ya, hati yang bersyukur teman-teman semua. Kalau antum bersyukur, niscaya nggak akan pernah galau hidup ini. Kemarin saya kajian di sebuah perusahaan yang isinya para CEO, ya, para para profesional di sebuah lembaga keuangan ya. Saya sebutkan, antum ini karena temanya tentang mental health. Saya bilang, ada yang salah dengan kesehatan mental antum semua. Antum sudah pejabat tinggi, gajinya insya Allah gede, kenapa mesti membicarakan masalah mental? Ternyata teman-teman semua, mereka juga masih ada yang insecure. Iya, sudah sudah tinggi levelnya tapi masih insecure. Saya bilang insecure itu hanya terjadi sama orang-orang yang kurang bersyukur. Ya, kalau antum bersyukur ya insya Allah nggak akan insecure. Hari ini kenapa kita nggak bersyukur? Karena yang kita lihat selalu lebih atas masalah dunia. Kemarin saya di salah satu station kajian bersama Ustaz Abdul Somad, temanya hampir sama dengan ini, ya, tentang rasa bersyukur juga. Saya bilang banyak orang hari ini nggak nyaman hidupnya, insecure gitu, karena selalu melihat yang lebih atas tapi masalah dunia. Insecure boleh teman-teman semua, jamaah sekalian, silahkan insecure Bu. Tapi sama hal yang positif. Jangan insecure masalah dunia, insecure masalah harta, insecure masalah kecantikan. Kenapa sekarang skincare laku? Karena banyak wanita insecure, ya nggak nyaman terhadap dirinya sendiri. Selalu melihat yang lebih cantik, yang lebih glowing, yang lebih apa begitu ya. Makanya skincare laku. Padahal tipuan skincare jangan-jangan ya. Hati-hati, bersyukur. Kalau itu masalahnya tentang dunia, ya maka jangan kita melihat yang lebih atas. Tapi sebaliknya, kalau itu masalahnya akhirat,
Kita lihat yang lebih atas. Antum boleh insecure kalau itu masalahnya akhirat. Kalau sekedar punya rumah bagus, mobil mewah, jangan jangan nggak pede loh. Ya di sini di Bintaro kan banyak rumah mewah, banyak mobil-mobil yang bagus segala macam. Sudah biasa saja. Enteng-enteng saja melihat dunia itu. Teman-teman tahu kan kata Rasulullah, dunia itu kayak apa sih? Dunia itu engkau celupkan jarimu ke tengah lautan, angkat jarimu, yang menetes dari ujung jarimu, itulah kenikmatan dunia yang diperebutkan sekian miliar manusia. Sedangkan akhirat sisanya lautan yang luas. Maka enteng-enteng saja menghadapi dunia. Dan antum nggak perlu ngejar-ngejar dunia teman-teman semua. Kata Ibnu Qayyim, mengejar dunia itu seperti ngejar bayangan. Tahu ngejar bayangan, masalah Capek itu Ustaz, pernah dapat. capek. Yang nggak pernah dapat. Antum pernah ngejar bayangan, yang nggak akan pernah dapat. Terus gimana caranya? Berbaliklah. Maka biarkan bayangan yang akan mengejar kita. Jadi, kalau orientasi kita dunia, putar tuh, dibalik. Rubah orientasi kita akhirat, agar nanti dunia yang akan mengejar-ngejar kita, bahkan dalam keadaan tertunduk hina. Amin ya Rob. Itu bersyukur. Yang kedua sabar. Nah, teman-teman semua ini sabar sekolahnya Ramadan nih, pas banget ya. Apalagi emak-emak di sini ada yang hadir ya. Ibu-ibu kalau Ramadan suka marah nggak? Ya, kalau mau marah, sama anak kita suka ditegur. Anak saya yang TK itu, zaman dulu dia TK suka negur saya, Pak Marjan. Saya kadang-kadang kan capek keluar kota ya. Dia ngajak main, sempet ya namanya manusiawi ya lah, kita lagi capek gitu ya. Saya agak 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 tinggi tuh nada saya. Kata anak saya yang masih TK zaman itu, "Abi," kata bunda di sekolah, "la taghdab walakal jannah." Oh, anak TK tuh, Pak. "Jangan marah bagimu surga." Dan itu jelek banget bagi saya. Iya, ternyata kita diajarkan kesabaran sama anak kita usia TK. Masya Allah. Ya, sabar ini teman-teman semua nggak ada sekolahnya. Kita ngomong sabar 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 tiap hari tapi kita nggak bisa belajar sabar itu gimana sih caranya? Sabar itu kita harus praktekkan. Kata Ibnu Abbas ada 3 macam sabar ini. Dan pahalanya levelnya beda-beda. Yang pertama, sabar ketika menjalankan perintah. Teman-teman semua ini puasa, sabar nggak puasa? Sabar ngelihat di sebelah ada warung Padang, ya Allah lagi tengah tengah hari begini, ada Aromanya menyengat. aromanya menyengat, makan tunjang, makan dendeng batoko, ya Allah. Sabar teman-teman semua, itu pahalanya 300 derajat. Sabar yang kedua, sabar ketika menolak maksiat. Pahalanya 600 derajat. Yang paling tinggi apa? Sabar ketika menghadapi musibah. Teman-teman kita di Bekasi ya yang kebanjiran kemarin ya dan di tempat-tempat lain ketika mereka sabar menghadapi musibah, maka itulah pahala sabar yang terbesar. Kalau Ramadan Pak Ustadz, dengan Ya, sabar itu kita mungkin sudah agak mafhum ya. siap. Tapi kalau syukur dengan Ramadan gimana nih Pak Ustadz? Bersyukur di bulan Ramadan. Nah, ini yang kadang-kadang saya suka sampaikan ke jamaah gini. Di Indonesia itu orang masuk ke Ramadan mindsetnya sudah salah. Ramadan dianggap sebagai bulannya dunia. PT Kereta Api Indonesia mengumumkan sebelum Ramadan tiket mudik Wah ini ludes. udah lulus duluan Ustadz. Puasa belum, Tiketnya mikirnya sudah mudik. udah mikir lebaran. Udah mikir lebaran. Itu pun mungkin yang ada di hati ya, di benak ibu-ibu ya. Nanti 10 hari terakhir harusnya kita sibuk sama itikaf, sibuk sama ngejalatul qadar. Ibu-ibu sudah mulai sibuk di dapur menyiapkan kue keringnya, berburu baju lebaran, segala macam merapikan rumah. Begitu ya. Karena mindset kita itu bulannya Ramadan itu bulannya dunia, ya. Padahal bukan. Ramadan tuh bulannya akhirat. Kata Rasulullah kan Rajab syahrullah. Wa Sa'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Ramadan itu bulannya kita nih, umat Rasulullah SAW. Maka kejar ini. Pahala di sini dilipat gandakan. Yang sunnah jadi wajib, yang wajib tiada batas pahalanya. Teman-teman semua sayang kalau kita melewatkan Ramadan, ya. Inilah bentuk kesyukuran kita dengan cara memaksimalkan ibadah Ramadan. Sayang teman-teman semua dan jangan antum sekali-kali mengamalkan hadis palsu yang banyak beredar. Niyamu shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa Ibadah. ibadah. Kalau kata guru saya itu saking palsunya hadis itu, di kitab hadis palsu nggak ada. Teman-teman semua, jangan ya, jangan kebanyakan tidur. Silakan antum itikaf di masjid yang nyaman. Ini masjidnya di sini boleh tidur, Pak Marjan.
nggak boleh. Di bawah ya, jangan sini juga pengen tidur, Pak, empuk AC, Masya Allah. Jangan kebanyakan tidur teman-teman semua ya, maksimalkan setiap detik, setiap waktu karena kita belum tentu ketemu lagi sama Ramadan tahun depan. Ya, hatamkan Quran sebisa kita. Imam Syafi'i teman-teman semua menghatamkan Quran berapa kali? 60 kali satu bulan. Ya, Rasulullah SAW kakinya sampai bengkak-bengkak ketika sholat malam. Ditanya sama Aisyah, "Ya Rasulullah, bukankah engkau telah dijamin ke surga? Tapi kenapa sholatmu segitunya?" Sampai kakinya bengkak-bengkak ya. Kalau kita apa yang bengkak-bengkak? Matanya bengkak-bengkak. Kebanyakan tidur. Rasul ditanya begitu, apa jawaban beliau? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Itu Rasulullah dijamin masuk surga. Sholat malamnya sebegitu panjang dan sempurnanya. Kita, surga belum tentu. Hisab nggak dijamin. Tapi sholat malamnya kadang iya kadang enggak. Subuhnya pun ketinggalan. Teman-teman semua, maka Ramadan ini kesempatan kita meningkatkan rasa syukur dengan memperbanyak bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukurnya itu adalah syukur dalam bentuk ibadah, Mas. Bentuk Artinya memanfaatkan kesempatan Ramadan ini untuk sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya meraih pahala Ramadan. betul, Masya Masya Allah. Ya, Ustaz, ya. Ya, Masya Allah yang disampaikan oleh Ustadz Tirmi tadi bahwa ternyata bukan hanya sabar yang diuji di bulan suci Ramadan Ustadz ya, tapi harus banyak bersyukur. Nah Ustadz, ini ada pertanyaan Ustadz. Nih, Sebenarnya tadi Pak Marjana juga menyampaikan yang paling berat itu bagaimana caranya ya untuk bersyukur di bulan suci Ramadan. Ustadz Tirmi udah menjawab. Dan ini Ustadz, gimana cara memperbanyak rasa syukur ya Ustadz di bulan suci Ramadan? Mungkin yang kami underline atau kita underline itu begini. Bagi teman-teman semuanya yang hadir di sini maupun yang nonton ya melalui channel kita, itu yang terbiasa puasa Senin Kamis atau puasa Daud mungkin di bulan suci Ramadan ngerasa udah biasa puasa. aja. Nah, itu dia Ustaz. Tapi yang hanya mohon maaf nih ya, yang hanya puasa ketika bulan suci Ramadan, nah itu dia tuh, gimana rasa bersyukur dan memperbanyak rasa syukur ya Ustaz? Iya, teman-teman semua, kenapa Allah menciptakan Ramadan untuk kita? Ini kita bersyukur banget ya Allah kasih Ramadan. Kata Rasulullah begini, "As-salawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffaratul lima bainahunna idza istanabal kabair." Teman-teman semua, kata Rasulullah SAW, ya, sholat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan itu akan menjadi kafarah, penebus dosa-dosa kita Oh my di antara dua periodenya. Apabila tidak dilakukan dosa-dosa besar. Maka ini Ramadan kesempatan buat kita untuk mencuci dosa-dosa kita setahun ke belakang. Gimana kita nggak bersyukur kepada Allah? Allah sebegitu baiknya. Apalagi nanti Allah akan kasih sebuah malam privilege buat kita. Khairun min alfi syahrin, teman-teman semua. Kata Ibnu Katsir, ya, beliau menerjemahkan ayat ini lebih baik dibanding 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Itu kalau antum pas dapat rezeki ketemu Lailatul Qadar, pas lagi sholat di MLBJ ini, maka antum seperti sholat 83 tahun 4 bulan tanpa jeda. Masya Allah. 83 tahun sholat, antum 8 menit sholat kan sudah capek kan? Kita 83 tahun. Kalau antum pas baca Quran malam itu dapat rezeki Lailatul Qadar seperti 83 tahun 4 bulan baca Quran, teman-teman semua. Kita baca Quran 2 lembar mata udah pedes gitu ya. Ini 83 tahun. Ya, maka sangat rugi. Dan 5 adraka Ramadan falam yukfarlah, kata Rasul. Celaka deh orang yang masuk Ramadan, keluar Ramadan dosanya nggak diampunin. Celaka, kata Rasulullah. Maka Ramadan ini tolong dirubah mindset kita. Udah lantas 10 hari terakhir ibu-ibu, tolong jangan sibuk di dapur. Ya, gampang tinggal sekarang banyak online kok, tinggal pesan-pesan aja udah. Gitu ya. Bapak mohon maaf yang mau mudik, bukan saya melarang mudik, enggak, silakan monggo mudik. Tapi kalau mudiknya kira-kira macet segala macam, tolonglah mungkin ba'da Aid, ba'da Lebaran begitu ya, supaya enggak iktikaf antum di jalan tol. Iktikaf di rest area. di jalan tol. Gitu. Baik, seperti itu kira-kira Mas ini. Ya, Masya Allah. Ya, luar biasa banget apa yang disampaikan Ustadz Hilmi dan Pak Marjana juga. Dan jangan kemana-mana pemirsa yang dirahmati Allah, tetap di Pustaka Berkah. Insan Mega Syariah
satu langkah kecil darimu bisa jadi menjadi awal perjalanan bagi saudara-saudara yang lain. Oleh karena itu, ajak saudara, teman, sahabat untuk membuka tabungan haji melalui M-Syariah. Ajak untuk download M-Syariah, kemudian tabungan haji dibuka, dan Anda akan mendapatkan hadiah masing-masing 100.000 saldo tabungan haji. Promo ini berlaku dari 1 Januari sampai 31 Desember 2025. Yuk, ajak sebanyak-banyaknya, download M-Syariah di Play Store, kemudian informasi lebih lengkap bisa dilihat di www.megasyariah.co.id. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Namun jika kamu mengingkari atau kufur, sesungguhnya azabku benar-benar sangat pedih. Teman-teman semua, ayat yang mungkin sudah kita hafal, ya, ayat sederhana, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita mau nambah, ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya cuma satu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Pak Ustadz, saya kalau nggak salah beberapa kali membaca di Al-Quran itu ya, Allah itu menyatakan bahwa hanya sedikit hambaku yang bersyukur. Ya. Nah, apa makna daripada ini? Apakah apakah begitu susahnya bersyukur, atau jangan-jangan kita salah cara bersyukurnya, Bos? Sehingga dianggap sedikit bersyukur. Ya. Bersyukur itu kan ada 3 macam pemajana ya. Ada bersyukur dengan hati kita, dengan kolbun kita, ada bersyukur dengan lisan kita, ada bersyukur dengan anggota badan kita. Ya, kalau kolbun kita merasa qanaah cukup, kok lisan cukup, alhamdulillah. Ini banyaknya kita ini kurang bersyukur dengan anggota badan. Yang pertama tidak bisa bersyukur dengan kolb, dengan hati kita. Rasa qanaah, ya cukup kita. Nah, itu berat itu, Ustaz. Iya. Itu yang berat rasanya. Ya. Kadang-kadang environment ya, lingkungan yang membuat kita nggak qanaah. Ya, antum tinggal di Bintaro sama antum tinggal di daerah mana misalkan ya, Gunung Sindur gitu misalnya ya. Saya sering Jawa aja. Ya antum pasti beda. Beda dong cara menyikapi kesyukurannya. Ya karena perbandingan antum beda. Gitu ya. Qanaah antum beda rasanya. Karena yang antum lihat sehari-hari itu orang pakai mobil mewah, orang traveling, orang belanja segala macam pakai branded, barang-barang yang branded segala macam. Tapi kalau antum hidup di pegunungan, coba tumbuh rasa syukur. Makanya kalau masalah dunia, resepnya lihat yang bawah. Ya, kalau antum lihat lebih atas, antum punya mobil nggak bersyukur. Terus pengen punya mobil lebih mewah lagi. Pengen punya pesawat pribadi kalau ya lama-lama. Jadi kalau antum punya mobil, lihat yang punya motor. Yang punya motor, lihat yang punya sepeda. Yang punya sepeda, lihat yang bisa jalan kaki. Yang bisa jalan kaki, lihat yang nggak bisa jalan. Yang nggak bisa jalan, lihat yang udah mati. Nah, itu akan tumbuh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kira-kira. Tadi, ya. Yang kedua, lisan. Sering mengucap syukur, alhamdulillah. Ya. Itu pun diterjemahkan dengan cara kita berkata-kata yang baik. Kalimatut thayyibah itu bentuk kesyukuran kita. Hari ini kita banyak mendapati orang tuh ngomongnya, mohon maaf Mas Khalidi, tidak hanya ngomong ya, lisan dan juga tulisan ya. Komen itu kalau kita ngelihat tayangan-tayangan di YouTube, komennya kasar-kasar. Komennya jorok, mohon maaf. Komennya keluar kebun-kebun binatang, dan itu banyak dilakoni oleh Gen Z kita, anak-anak muda kita. Hati-hati teman-teman semua. Kan ada viral ya, seorang ustadz yang ngomong kasar di depan jamaahnya. Oh, alhamdulillah tuh rezeki buat jamaahnya diumrohin gitu kan. Alhamdulillah. Ya, hati-hati ya. Lisan juga menjadi cerminan kesyukuran kita kepada Allah. Yang ketiga, dengan anggota badan kita, dengan aktiviti kita. Ya, ibadah kepada Allah ini. Ibadah kepada Allah, berbagi. Ya, ini bagian dari bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Rasul itu kalau Ramadan, sedekahnya itu sat-sat kayak angin. Seperti angin, ringan tangan. Rasul itu teman-teman semua, pernah suatu saat beliau tuh mukanya agak galau gitu lah. Dia sama sahabat, ya Rasulullah kok mukanya agak galau gitu. Kenapa? Aku ingat aku masih menyimpan 2 keping emas di lemari beliau. Tolong deh diambil 2 keping itu, dibelikan makanan, sedekahkan. Rasul galau kalau masih nyimpen harta di rumahnya.
Kalau kita kebalik, kita galau kalau nggak punya harta di rumah kita. Was-was ini ya. Was. Beda sama Rasul, emang bumi dan langit. Ini seperti itu. Jadi syukur ya, hakotokoti, syukur yang benar-benar itu 3 harus Iya, dengan lisan, dengan qalb, dengan anggota badan kita, dengan perbuatan kita. Demikian kira-kira. Jadi ada perilaku yang terlihat maupun yang tidak terlihat Ustaz ya. Betul. Rasa syukur kita Pak Mas Jana ya. Betul. Masya Allah. Nah sampai di saat ini teman-teman semuanya para jamaah dari rahmati Allah udah mulai tuh kira-kira nanya apa ya nanti ya. Karena ada hadiah ya Pak Marjana ya. 100.000 ya saldo dari M Syariah ya Ustaz ya. Nah ini ada lagi Ustadz Hilmi. Bagaimana ya kita bisa punya kedewasaan untuk memiliki rasa sabar dan syukur? Kan ada istilah orang itu tingkat kedewasaannya bukan hanya ditentukan oleh faktor usia. Yang mohon maaf usianya lebih senior tapi kekanak-kanakan juga ada. Yang usianya lebih muda dewasa banget juga ada gitu kan ya. Dan memang saat ini tadi Ustadz Hilmi juga menyampaikan bahwa saudara-saudara kita di bulan suci Ramadan ada yang terkena banjir, musibah banjir. Saya beberapa kali juga datang ke lokasi bencana di Rawajati dekat Condet, lantaran Sungai Ciliwung dan juga ke Bekasi juga Ustaz. Jadi saya melihat bahwa Masya Allah ya, betapa luar biasanya teman-teman saudara-saudara kita tuh yang dapat ujian banjir pada saat bulan suci Ramadan. Ya. Berarti termasuk orang pilihan juga Ustaz bisa jadi. Betul. Karena harus double tuh sabarnya. Betul. Teman-teman semua, sungguh kalau kita bisa mencerna apa yang Allah takdirkan kepada kita itu indah semua. Itu indah semua. Rasul bilang begitu kan, ajaban lil amril mu'min. Sungguh ajib. Ajib itu apa sih? Istimewa, amazing ya. Sungguh luar biasa urusan orang beriman itu. Inna amruhu kullahu khair. Semua urusannya itu kebaikan bagi dia. Ya. In asobatu sarra syakara. Ya, kalau dapat kebahagiaan, dapat rezeki, kenikmatan, tinggal bersyukur. Sesimpel itu. Namun sebaiknya wain asobatu dharra, dapat musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita, sabaro, bersabar. Fakana khairullah. Itu pun baik bagi dia. Orang beriman itu dia dapat kenikmatan, dia dapat musibah, sama statusnya. Dua-duanya kebaikan buat dia. Tinggal bagaimana kita merespon keduanya. Ya. Miskin ujian bukan? Ujian. Kaya ujian bukan? Ujian. Nah kalau dua-duanya ujian nih, saya mau tanya sama jamaah nih. Kira-kira kalau dua-duanya ujian, antum mau diuji sama soal yang mana? Kekayaan atau kemiskinan? Ayo, kaya tuh Mas. Nggak bisa voting itu Pak Ustadz. Itu udah langsung. Saya kemana-mana Pak, jawabannya 99% mau kaya semuanya. Padahal teman-teman semua, ini berdasarkan banyak cerita. Banyak orang gagal ketika diuji dengan kekayaan. Dan banyak orang berhasil ketika miskin. Orang itu kalau miskin teman-teman semua lebih dekat kepada Allah, betul nggak? Antum tuh kalau nggak punya duit, tahajud ya tiap malam. Iya kan? Yang jomblo, yang punya jodoh, yang belum jodoh juga tahajud tiap malam, ya Allah. Karena ada pengen. Lagi nggak punya duit, setiap hari berdoa, duha, nggak pernah lewat. Ya, pas dikasih, lupa semuanya. Makanya teman-teman semua ada yang suka tanya begini, Ustadz, saya udah berdoa tiap malam Ustadz, tapi kok nggak dikasih-kasih? Ini Allah tahu, antum belum pantas dapetin yang antum minta. Karena Allah tahu ketika antum dikasih, antum bakal lupa sama Allah. Tuh, ya teman-teman nih yang doanya nggak dikabulin nih, boleh jadi nih antum nih tipikal kalau dikasih lupa. Kita ini cenderungnya kalau sedang menderita, prihatin, nggak punya duit, sedang sakit, dekat sama Allah. Antum lagi sakit, eling nggak? Eling teman-teman. Nyebut terus. Lagi sakit, lagi sehat begini, boro-boro. Iya, maka jadikanlah setiap musibah itu adalah bentuk sayang kita, bentuk sayang Allah kepada kita. Kita kalau sedang musibah, Masya Allah, dekat banget sama Allah. Ya, tapi kadang-kadang kalau sedang diuji dengan kenikmatan, ini yang sering kita lupa. Itu ya, sekarang ini kesempatan ya. Ini adalah sesi kita memberikan kesempatan buat jamaah semua yang hadir di sini untuk memberikan pertanyaan. Loh, Masya Allah betapa luar biasa ini ya. Di bulan suci Ramadan ngasih pertanyaan yang jawab Ustadz Hilmi atau Pak Marjana, dikasih uang tuh, dikasih saldo, Masya Allah. Ya, saya dikasih dong, ngasih. Makanya ya. Ya. Ya, silakan. Ya, silakan ya. Ada 5 orang boleh? Nah, itu ada 1, 2, 3 ya. 3 yang dari Tanya kamu luruskan niatnya ya, karena Allah ya, bukan karena 100.000 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca ayat di Al-Baqarah 172. Ayatnya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum
washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, di ayat ini perintah kita makan yang thayyib dikaitkan dengan rasa syukur. Nah, ini hikmahnya juga kan terkait puasa, bulan kesehatan, terus agar kita sehat gitu. Nah, ini kenapa kalau banyak kasus seperti orang tuh lebaran makin lebaran, malah banyak yang makin sakit itu gimana Ustadz? Karena kan tadi Allah itu perintahnya jelas tuh, perintah makan dikaitkan dengan rasa syukur gitu. Nah, itu gimana sih? Penjelasan buat nasihat buat kita gitu biar lebih baik Ramadan ini gitu. Itu aja. Mas Noval ya? Iya, Jadi 100 ribunya maunya berupa saldo M-Syariah atau berupa takjil? Ya silakan Ustaz dijawab. Langsung jawab ya, terima kasih, Masya Allah ya. Betul, ini kasus umum ya. Jadi antum patut mencurigai tuh kalau ada orang puasa, harusnya kan logikanya kan kurusan tuh, tapi dia lebaran, dia masuk lebaran jadi lebaran begitu. Nah, karena puasa yang kita lakukan itu hanya sekedar mengubah siklus makan. Bahkan kadang-kadang kita dendam. Ya, teman-teman semua, kita tuh logikanya kan puasa makan cuma 2 kali, gitu dong. Kalau hari biasa kan 3 kali. Harusnya nih beratnya kan turun, nggak lebaran kan. Tapi kenyataannya banyak yang makin nggak membengkak, nggak enak ngomongnya. Bertambah. Ya betul. Iya. Kenapa demikian? Karena itu ya sahurnya nggak dikontrol, bukanya nggak dikontrol. Teman-teman semua tahu ya. Ada hadis berbukalah dengan kurma, bukan buka dengan yang manis, awas. Itu hadisnya tukang sirup. Rasulullah itu berbuka dengan air dan kurma. Setelah itu beliau sholat. Makan secukupnya saja. Kalau kita takjilnya Masya Allah, tabarakallah. Ya, semua disikat sama kita. Semeja. Iya. Dendam kesumat kita itu. Ya, habis itu makan berat. Tarawihnya kita engap. Bahkan sampai ada yang berbaring. Kenapa Pak? Aduh gak kuat Ustaz gitu ya. Habis tarawih begitu ada tradisi namanya mindo. Tahu mindo? Makan Makan mie instan 2 bungkus begitu. Ya Robbana. Terus dia sahur lagi, gimana nggak lebaran? Gitu ya teman-teman semua. Ya, puasa itu menahan. Di perang Khandak teman-teman semua, itu terjadi bulan Ramadan. Perangnya bulan Syawal, prepare-nya persiapannya bulan Ramadan. Itu para sahabat galinya Ramadan. Menggali lubang 5 km sepanjang utara kota Madinah. Lebarnya 5 meter, kedalamannya 3 meter, itu digali sejak saat Ramadan, dan Madinah sedang paceklik waktu itu. Antum tahu apa sahurnya? Sahurnya itu hanya sebutir kurma yang tidak dimakan, tidak dikunyah, tapi diemut. Supaya apa? Supaya lama habisnya. Sebutir kurma yang diemut dan seteguk air itu buat sahurnya. Kadang-kadang pakai gandum ya, yang dilinting-linting dikasih minyak panas. Itu sahurnya. Kenyang enggak, salat iya. Tapi mereka menggali lubang, menggali parit. Begitu pun Rasulullah SAW menggali parit. Sahurnya kayak begitu teman-teman semua. Maka puasa tuh menyehatkan benar. Semua patasihu gitu kan. Puasalah malah kau sehat. Bahkan beberapa ahli di UK kemarin tuh ada menyibukkan beberapa tahun lalu itu ada terapi fasting katanya. Manusia untuk membalancing, untuk menyeimbangkan tubuhnya, metabolisme tubuhnya itu harus minimal 8 kali sehari, 8 kali sebulan saum. 8 kali sebulan saum. Kita udah lama itu Senin Kamis kan, 8 kali. Maka puasa yang benar itu menyehatkan. Ya, gitu. Jadi patut dicurigai kalau ada yang lebaran nanti. Begitu ya. Gitu Mas Noval ya. Jadi selamat ya buat Mas Noval ya, 100 ribunya ya, udah dapat ya dari M-Syariah, dari Bank Mega Syariah. Nah, sekarang ada 2 pertanyaan lagi, silakan. Yuk, 2 pertanyaan. Nah, tadi yang sudah ditunjuk ya, yang masnya pakai kacamata, silakan ya. Ya, Mas. Ya. Nama saya Farel Ayadia Yusuf. Siapa? Farel. Baik, Farel. Saya ingin bertanya terkait status sosial rasa syukur. Baik. Kadangkala saya dihadapi banyak ujian yang bikin saya sabar. Seperti pandangan soal pernikahan. Kadang orang tua saya malah ngelihat teman-teman saya yang dulu sekolah udah pada nikah. Terus saudara juga udah pada nikah. Menurut Pak Ustadz, membandingkan status sosial antara saya yang lajang dengan status pernikahan itu apakah salah satu insecure juga? Iya. Mas Farel,
Padahal saya bersyukur itu cukup dalam keadaan hidup, menghirup napas, diberi kesehatan aja udah bersyukur. Ya. Saja apa usianya Mas Farel? 26. Udah ada niat mau nikah belum? Belum. Oke Mas Farel, terima kasih. Mas Farel, terima kasih pertanyaannya. Tapi tahan dulu karena kita mau dengar juga pertanyaan dari sisi sebelah kanan saya, dari Ahwat ya. Silakan dari ibu atau mbaknya ya, silakan. Mic-nya tolong dibantu. Ya, boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Ines. Siapa? Ines. Mbak Ines. Ya. Ya, saya izin bertanya Ustadz. Ketika kita ada di suatu majelis ilmu, Baik. nah di dalamnya itu ada seseorang yang biasa dipanggil Ustadz. Nah, beliau pernah memfitnah saya, yang fitnahannya tuh agak keji gitu ya didengar. Bahkan kalau diingat-ingat, agak saya pun masih belum menerimanya gitu. Terus ketika beliau menjadi imam, saya sebagai makmum ikutan yang lain juga. Itu hati saya tuh kalau apalagi karena imamnya itu beliau dan saya jadi ingat fitnahannya gitu. Pertanyaannya, ketika di posisi saya ini harusnya seperti apa? Dan kalau kita menjauh dari tempat itu, boleh nggak dengan maksud untuk saya mau berdamai dulu, maksudnya memaafkan dengan gak mau ngelihat orangnya dulu gitu, sampai benar-benar saya bisa damai, mengikhlaskan dan melupakan itu. Ketika saya sudah siap, baru saya silaturahmi lagi ke tempat tersebut. Ya sebenarnya yang agak berat buat saya itu tempat itu adalah sebelum ada beliau, tempat itu sebagai rumah kedua bagi saya gitu. Ketika ada beliau, ya saya agak dilema gitu. Saya mengambil jalan untuk menjauh dari lingkungan itu baik atau enggak gitu. Karena banyak pelajaran yang saya dapat gitu. Tapi kalau saya bertahan, saya takut merusak hati saya gitu. Gitu. Ya. Ya, Mbak Ines sudah berkeluarga atau belum? Belum. Oh, belum. Oke, ya. Terima kasih atas pertanyaannya ya, Mbak Ines ya. Dan Ustadz Hilmi, silakan jawab dulu dari pertanyaannya Mas Farel ya, pertanyaan yang tadi. Silakan. Tentang status sosial nih, benar-benar status sosial ternyata. Mas Farel kerja apa kuliah atau gimana? Oh, baik, siap. Oke, Mas Farel, omongan manusia itu kita nggak bisa kontrol. Apalagi ntar mau dekat-dekat lebaran ya, siap-siap aja tuh ya kan. Para jomblo itu ketika silaturahim sama keluarga besar pasti pertanyaannya sama. Kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Teman-teman semua, pertanyaan kayak begitu itu akan terus berulang sampai kapanpun. Nanti antum udah nikah juga ditanya lagi, kapan punya anak? Iya kan? Udah punya anak 1, kapan nambah lagi adeknya? Udah punya anak 3, kapan nambah istri gitu misal. Nah itu spoiler aja jangan ya. Iya. Jadi orang tuh ngomongnya kita nggak bisa kontrol. Maka yang harus kita lakukan adalah sudah tutup telinga saja. Selama pilihan hidup kita ini benar, kita memutuskan sekarang untuk berkarir dulu, untuk memaksimalkan hidup kita, berbakti kepada orang tua, beribadah segala macam. Dan memang belum ketemu aja sama jodohnya. Tapi tolong Mas Farel niatin untuk menikah. Nikah itu sunnahnya Rasulullah. Ya jangan nggak mau nikah ya antum ya. Masih suka sama perempuan kan? Masih alhamdulillah. Ya, nikah. Nanti kalau memang sudah siap menikah. Sekarang sebelum Ini malah niatkan dulu maksudnya. niat dulu pengen nikah. Sekarang pengen bekerja biar mapan dulu nggak apa-apa bagus. Niatkan nikah dulu Mas Farel. Iya. Namanya urusan nanti jodohnya. Ya. Jangan insecure ya. Jangan insecure ya terhadap teman-teman kita yang mungkin sudah punya gandengan. Suka diledek-ledek gitu ya. Truk aja punya gandengan. Masa situ nggak ada gandengannya? Ya Allah. Kalau misalkan punya pasangan kita menyender di bahu pasangan. Kalau jomblo menyender di bahu jalan. Kan itu udah biasa aja sebenarnya. Gitu ya Mas Farel. Santai aja ya. Saya ini HQJ, High Quality Jomblo. Wah,
Ya saya ini mau jomblo sampai halal gitu ya. Jangan pacaran ya. Udah maksimalkan diri, upgrade diri Anda, pantaskan diri Anda untuk mendapatkan istri yang terbaik dunia akhirat. Amin. Dan pastinya masih banyak yang bisa disyukuri Pak Ustadz. Masih banyak. Siapa tahu ketemu jodohnya di sini. Insyaallah. Mas Farel, orang baik ketemu di tempat baik. Jadi kalau mau cari orang baik, buka aja hijab tuh nih. Nah ini insya Allah ketemu banyak di sini ntar ya. Someday suatu saat kalau udah siap, tinggal cari minta sama Pak Marjana nih. Beliau kan pengurus di sini. Pak ada akhwat yang available nggak Pak? Saya sudah siap. Nggak apa-apa itu ya. Cari orang baik di tempat baik. Gitu ya Mas Farel. Terima kasih atas jawabannya, Saudara Hilmi. Selanjutnya, silakan Saudara Hilmi menjawab dari pertanyaan yang kedua dari Mbak Ingwatnya dari Mbak Ines. Ini curcol ya Mbak Ines. Ada hubungan sama mental health nih, Ustaz. Oke, Mbak Ines. Saya jawab, ini sebenarnya bukan masalah dalil atau enggaknya ya. Ikuti hati Mbak Ines saja. Kalau hati Mbak Ines enggak nyaman, walaupun tempat itu sangat berfaedah, bermanfaat, memberikan banyak ilmu untuk Anda, tapi membuat Anda sakit dan sering teringat-ingat, lebih baik hijrah aja. Jauhkan dulu. Masih ada tempat-tempat lain yang membuat hati Anda tenang. Ya teman-teman semua, hati itu kunci semua aktivitas kita. Ya. Ala inna fil jasadi mudghah. Kata Rasulullah, ketahuilah bahwa dalam tubuh ini terdapat segumpal daging. Idza saluhat saluhat jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadat kullu. Ala wahyal qalb. Kalau segumpal daging itu baik, maka keseluruhan tubuh kita baik. Kalau segumpal daging itu buruk, maka tubuh kita pun akan menjadi buruk. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Maka ketika hati Anda bermasalah, selesaikan dulu hati itu. Ya. Apalagi tadi misalkan Anda kalau datang jadi makmum imam Anda yang bermasalah itu kan pasti gimana mau khusyuk kan? Nggak mungkin Anda khusyuk. Maka saran dari saya, jauhi sementara sampai Anda mempersiapkan hati Anda. Ya jangan sampai tergalau terus ngelihat mukanya, ngelihat tempatnya memorable begitu langsung galau. Dan itu setan tuh hobi banget tuh was-was tuh, bisikin ya. Akhirnya sholat yang nggak khusyuk, thalabul ilmi nggak khusyuk. Kepikiran terus, maka jauhi. Insya Allah masih banyak tempat lain yang membuat Anda nyaman. Gitu Mbak Ines. Dan berikutnya ya, teman-teman semuanya tentunya sangat menarik nih obrolan kita ya Bapak Jana ya. Masih banyak yang bisa. Yang bisa dibahas ya dan maupun dikaji. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Mau bertanya juga. Ya. Nah boleh, ada pertanyaan lagi selanjutnya dan dapat saldo juga ya, saldo tabungan haji dari M Syariah Bank Mega Syariah senilai 100.000. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Pustaka Berkah Spesial Ramadan. Insan Mega Syariah, jangan lupa gunakan QRIS M Syariah ketika berbuka maupun sahur di merchant-merchant yang favorit kamu. Dapatkan cash reward 50%, maksimum Rp20.000. Yuk download M Syariah baik melalui Play Store maupun App Store untuk bisa scan barcode yang ada di layar. Gunakan QRIS sekarang juga, periode program tanggal 1 sampai 31 Maret 2025. Informasi lebih lengkap bisa dilihat di www.megasyariah.co.id. Ya, Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih masih bersama kami di Pustaka Berkah Spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Bank Mega Syariah dan juga didukung oleh Jaringan Prima. Tentunya menarik banget ya Pak Marjana ya. Tadi antusiasme dari jamaah yang hadir di sini tentang pertanyaan ataupun bertanya ke Ustadz Hilmi itu banyak sekali. Dan berikutnya kita ada kuis juga nih ya Pak Marjana untuk yang lagi nonton secara online ya Pak Marjana, silakan. Nah ini pertanyaannya nih Mas Kholidi. Pertanyaan kuis untuk pemirsa YouTube. Allah menjanjikan pahala bagi orang yang sabar. Dalam surat apa atau surat yang mana Allah berfirman sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jawab pilihannya adalah A. Surat Al-Baqarah, B. Surat Al-Fatihah, C. Surat An-Nisa, D. Surat Al-Mulk. Ya, silakan dipilih A, B, C atau D. Jangan lupa jawabannya adalah nama lengkap, kemudian sebutkan akun Instagramnya dan domisili kota mana, lalu jawabannya. Sekali lagi akan mendapatkan pemenang
5 penang masing-masing 100.000 saldo tabungan haji digital M Syariah. Ada 5 orang ya Pak Marjan? 5 orang. Oh Masya Allah. Yuk segera ya, yang nonton dari YouTube-nya Bank Mega Syariah segera menjawab ya. Ada saldo senilai 100.000 untuk 5 orang pemenang. Menarik kan? Dan Alhamdulillah nih, kita berada di ujung acara nih Pak Marjana ya. Gak terasa ya? Gak terasa ya, karena seru banget dan Alhamdulillah insya Allah bermanfaat juga buat kita semuanya. Dan sekarang kita ingin mendengar nih closing statement dari tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Hilmi Firdausi. Karena bulan suci Ramadan kita telah melakukan ibadah puasa nih Ustadz, sudah berjalan beberapa hari dan akan meninggalkan kita beberapa hari lagi. Bagaimana Ustadz tentang rasa syukur dan sabar Ustadz? Yang pertama tentang syukur dan sabar. Syukur dan sabar adalah 2 respon terbaik dalam kehidupan ini. Tadi saya bilang di awal bahwa semua urusan kita orang beriman itu baik. Dapat musibah itu baik, tinggal kita bersabar. Dapat kenikmatan itu juga baik, tinggal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan syukur adalah respon kita dalam menghadapi setiap takdir yang Allah tentukan untuk kita. Di Ramadan ini, yuk teman-teman semua, saya menghimbau kepada antum semua, maksimalkan detik demi detik, menit demi menit, jangan sia-siakan. Sayang, inilah kesempatan antum semua untuk menambah bekal. Bekal teman-teman semua. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal terbaik dengan bekal takwa. Perbanyak bekal di sini, jangan lakukan hal-hal yang tidak berguna, tinggalkan hal yang sia-sia. Semoga nanti keluar Ramadan kita menjadi insan yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Tafadhol Ustaz, disambung dengan doa. Baik, teman-teman jamaah sekalian, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Amin. Angkul sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ilahana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa pasangan hidup kami ya Allah. Ampuni dosa anak keturunan kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa saudara-saudara kami yang hadir pada hari ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah Ramadan kami ini ya Allah. Terimalah salat kami ya Allah. Terimalah puasa kami ya Allah. Terimalah zakat infak sedekah kami ya Allah. Amin. Terimalah umrah haji kami ya Allah. Terimalah iktikaf kami ya Allah. Terimalah amal-amal soleh kami yang lainnya ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang luas, yang halal, yang barakah untuk bekal beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Mudahkan kami ketika di alam kubur ya Allah. Amin. Mudahkan kami saat memasuki padang mahsyar ya Allah. Mudahkan kami saat dihisab ya Allah. Mudahkan kami saat menyeberangi sirat ya Allah. Masukkan kami semua ke dalam surgamu ya Allah. Bertetangga dengan Rasulullah dan orang-orang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Marjana, terima kasih banyak Ustadz Hilmi Firdausi, dan juga terima kasih banyak para jamaah yang dirahmati Allah yang hadir hari ini di Masjid Raya Bintaro Jaya ini. Semoga acara kita yang dipersembahkan oleh Bank Mega Syariah ini diberkahi oleh Allah dan bermanfaat buat kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Pustaka Berkah Spesial Ramadan. Saya Holidi Asadil Alam undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insan Bank Mega Syariah, jajan makin hemat dengan M Syariah. Selama Ramadan, kamu bisa mendapatkan diskon hingga 10% dan cash reward hingga Rp15.000 untuk 500 transaksi pertama saat bertransaksi menggunakan QRIS M Syariah di Merchant, Coffee Bean, dan Tea Leaf, kemudian Baskin Robbins, Wendy's, Kyukatsu, Nikaido, Warung Wardani Bali, dan juga Grand Tasty Kitchen. Yuk download M Syariah, baik melalui Play Store maupun App Store, atau bisa juga
scan barcode yang ada di layar. Promo berlaku hingga 31 Maret 2025. Info lebih lengkap bisa dilihat di www.megasyariah.co.id.